Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Bibi. Kembali lagi bersama gue Jaki dan Einstein. Jack, kemarin kan kita udah ke Soking Durian. Betul. Nah, bagusnya kita sekarang kemana nih, Jack? Oh, tenang. Sekarang itu kita nggak bakal kalah seru dan asik, Ten. Karena sekarang itu kita bakal datang ke salah satu business owner. Yang business ownernya itu cutting kita juga, Ten. Cutting kita? Cutting kita di IPB, angkatan 57. Udah lulus belum tuh? Udah ya? Harusnya udah lulus, harusnya udah lulus. Nanti kita tanya-tanya lah di sana kan, masalah kuliah juga. Nah, buat yang mau lihat videonya, ikutin terus ya. Let's go. Nah guys, kita sudah sampai nih ke tempatnya, yaitu Kedai Jawir. Di sini juga kita udah bersama owner dari Kedai Jawirnya. Ada Bang Ridwan dan juga Bang Benny. Tuh. Nah Bang, di sini gue mau izin nih Bang. Kita tuh mau gua sama Einstein ya, mau nanya-nanya mengenai bisnis Abang dari hulu sampai ke hilirnya Bang. Boleh banget. Mau dikupas banyak juga boleh. Tapi sebelum ngupas yang dalam-dalam ya, ada enaknya kita icip-icip dulu nggak sih? Aduh. Ada makanan bestseller Jawir nih, ada beberapa nih, ada soto, ada bakarannya, ada singkong goreng keju, ada kopi-kopi dari kopi berlabuh nih. Oke Bang. Bisa teman-teman cobain dulu aja nih, biar menghilangkan dahaga dikit. Betul. Gitu. Angkat dulu, Jack. Oh boleh. Lu. Biar makin lancar nih ngobrol-ngobrolnya. Nah, bareng-bareng nih. Ini jahe Bang ya? Ya, jahe. Jahe. Coba. Oke banget gak sih Ten? Gimana? Rasa di puncak, Jack. Waduh. Di puncak, Jack. Waduh. Ada kehangatan gitu ya? Ini coba, Jack, yang ini, Jack. Oke. Kalau ini Bang? Itu namanya Kopi berlabuh. Kopi berlabuh. Berlabuh. Boleh. Kopi susu. Oh, dikocok dulu, Jack. Dikocok dulu kayaknya dah, biar nyampur. Pakai sedotannya aja. bisa pakai sedotan aja, nggak apa-apa. Bentar, Bang. Kocok dulu, Bang. Oke. Oke. Sip. Coba sih, bukan di susu, Jack. Kita langsung colok aja Ten. Nah, terus. Oke. Set. Colok. Bentar. Nah, itu dia. Coba, Jack. Gimana tuh? Nah aku juga kalah. Jangan. Italiano. Wah, itu dia. Nah sekarang kita nyicip bakarannya nih ya. Ya. Coba Ada sosis, ada bakso. Ini apa nih, Bang, namanya, Bang? Tuh Ini namanya fish roll. Fish roll. Nah, bumbunya juga beda-beda nih. Oh bumbunya beda-beda. Ada Bang. bumbu kecap, barbeque, ada barbeque Korea. Bisa. Ini barbecue nih kayaknya. Acak nih. Jack. Coba icip aja. Coba ya. Teksturnya pas bro. Barbecue ini, Jack. Bus. Mantap ya? Barbecue. Mantap bang. Oke. Oke, Bang. Alhamdulillah Oke, Bang. kalau cocok lah. Singkongnya Ten. Waduh. Oke, hajar. Apa, Jack? Ini orang-orang rame-rame nih ngumpul nih biasanya singkong nih. Iya, singkong. singkong goreng Pas keju banget. nih. Singkong sama jahe, Bang. Ya, itu Wah. dia. Masuk gitu. Dicoba yang ya. Iya, bangga. Ya singkong rasanya. Enak, Jack. Singkong. Ini kejunya beneran keju, Jack. Suka saya Keju banyak banget ya. Oke. Enak Singkong banget. banget pakai keju banget nih. Dua-duanya, Bang. Dua-duanya, Bang. Buat nongkrong gitu. Yang terakhir soto. Ya, soto. Mangga. Sabar. Enggak boleh. Ini soto khas Jawir ya? Iya. Soto khas Jawir. Soto khas Jawir bang. Betul. Jangan lo udah ada nasi aja. Udah ada nasinya. Oh jadi nasinya nggak Udah beli include. lagi ya bang ya? Iya, udah include. Ih gokil guys. Ini udah nasinya udah dilayani langsung masuk ke sininya nih guys. Ke Mangkuknya. dalam Ke mangkuk. sotonya. Jadi Ini beli daging soto. loh, daging ayam. Betul. Gimana Ten? Kalau gue sih oke banget emang. Nih sotonya dari rasanya Jack. Wah, rempah. Pokoknya rempahnya masuk lah ya. Mantap Iya. Bang. Iya. Oke. Wah bang, ini gokil banget sih bang. Menu-menu best sellernya kan? Ya. Iya. Mulai dari kopi es, terus Jahe. bakarannya, kopi jahe, singkong guys, sama soto. Kalian pokoknya harus nyobain, gitu kan. Terutama orang-orang yang berumah di Dramaga dan juga Jalan Lingkar Baru,
nggak boleh Harus kalau mampir. nggak mampir ke kedai Jawir, harus mampir, wajib. Apalagi nyobain yang ini nih, best seller. Sip. Apa ini? Kopi berlabu. Kopi berlabu. Oke. Eh, Nah, Bang, Ya. kan gua itu awal-awal lihat dan denger kedai Jawir tuh langsung tertarik sama namanya nih. Oke. Kedai Ya, Jawir, karena sebenarnya Jawirnya Jan. Iya, Jawirnya kayak unik ya. kayak unik gitu kan Unik. kedai Jawir. Nah, kalau boleh tahu filosofi awal mulanya usaha Abang itu dinamakan dengan kedai Jawir itu apa sih, Bang? Dan Oh, istilahnya Bang Benny dan Bang Ridwan Ya. dulu pas awal mulai bisnis ini tuh apa sih dorongannya gitu? Istilahnya kisahnya gimana sih? Oke. Awalnya kita nggak buka kedai kayak gini, gitu kan. Awalnya itu Jawir itu singkatan. Singkatan. Jambu Wiromatan. Gitu. Jambu yang Oh, Jambu. bukan Jawa Ireng, Ten. Bukan. Bukan Jawa Ireng. Bukan. Gua mikir gitu. Bukan. Jadi tuh kan aku dulu tahun lalu ya buka Jawir tuh jualannya rujak Rujak. jambu. Jambu. Nah, jambunya tuh dari desa gua dulu, KKN. Oh. Kan KKN-nya di desa Wiromatan tuh. Wiromatan. Jadi jambu Wiromatan, jadi Jawir gitu Hmm. namanya. Oke, Itu jualan jambunya ada di sini, Bang? Apa Ya, di kios di depan. Gitu yang kan. ruko ini, Bang? Ya, di ruko depan. Jadi awal mulanya nggak keringan langsung, Bang, gitu kan? Eh, awalnya itu kayak event-event dulu sih sebenarnya. Oh, ke event-event dulu. PO ke anak-anak gitu. Sempet naruh juga di DC. Sama Gak Cantik. Gak Cantik. BC. Blue Corner. Oh, Blue Corner. Ya. Ke Blue Itu, Corner, kantin-kantin. gitu. Jambu yang bentuknya jambu apa jambu olahan? Jambu dipotong-potong tuh sama ada bumbu ini, gulanya. Oh. Bumbu rujaknya gitu. Gitu. Menarik. Terus kisah awalnya gimana nih, Bang? Apanya? Awal mulanya ngebuka kedai Usaha Jawir lah, dan ya istilahnya. usaha di sini lah Ah. gitu kan. Ini sih hasil renungan gua pas KKN. Wih, Bener. udah jauh ya berarti dari lama ya? Jauh. Dan lu kan berapa angkatan berapa sih? 57. Kita 57, mereka 61, Bang. Saya 61. Aduh, jauh ya? Jauh banget. Berapa tahun ya? Beda 4 tahun tuh. Beda 4. Ya. Kan gitu kan. Berarti 2 tahun lagi kan lu pada kan KKN kan? Iya. Nah, Hmm. ya pas KKN tuh gua sama kadesnya tuh kepala desanya banyak lah sharing kan gitu. Nah, gue lihat kades gue tuh enak banget hidupnya, kan gitu kan. Duduk kita di rumah setelah dari kantor siang-siang kan, tinggal berkebun, liatin tambak udangnya, gitu kan, tinggal dijualin kan. Habis itu kayak gue lihat kayak, masa sih gue nggak bisa kan gitu kan. Mau di desa aja enak gitu kan hidupnya. Minum dulu. Grogi gua. Itu pertama kali gua podcast gua ya. Maaf ya Andi ya. Apa ya, maaf ya. Nah, di situ si bapak ini bilang kalau Ben, kalau lu mau sukses itu lu harus punya 3 penghasilan. 3 penghasilan. Yang satu penghasilan harian, 2 bulanan, jadi 3 tahunan gitu kan. Nah, harian dia kan yang pertama yang bulanan kan dia kan jadi kades ya, per bulan kan digaji kan satu. Yang harian tuh dia jualan ini ya, metik-metikin buah jambu kan tiap 2 minggu sekali 2 minggu sekali. dijual kan ke Bogor, ke Pasar Induk, ke Jakarta kan. Terus ya tahunannya ya itu tambak udang dia kan, sapi-sapinya dia kan gitu kan. Dan gue lihat, oh iya. Ya dari situ gue ya tertarik kan gitu. Ya bapaknya juga ngedorong gitu kan. Kayak ya zaman sekarang kalau nggak usaha, kamu jadi apa kan gitu kan. Kerjaan susah. Nah, gue kan perikanan mau kerja apa? Kan gitu aja kan. Masuk IPB juga sebenarnya Apa tuh? ya gitu ya. Asal masuk aja kan gitu aja kan. Iya, asal masuk dulu. Dulu ya?
Iya. Dulu. Berarti Karena dulu, corona dulu juga. itu abang pas udah ada dorongan juga dari Pak Kades itu, Ah, abang masih berpikiran buat kerja apa? Wah, gua harus usaha nih. Apa ada kepikiran juga kah? Apa gua kerja dulu baru usaha ya? Gitu kan? Nah, syukurnya gini, kalau mau usaha tuh gue ngelihatnya satu dari bukan latar belakang sih, kayak kalau mau usaha kan kita harus lihat diri sendiri kan, kita punyanya apa nih, gitu kan, skillnya apa, habis itu bukan modal sih, maksudnya kayak ya modal sih sebenarnya. Modal bukan uang ya, modal dalam artian yang bakal ngebantu lu tuh siapa kan gitu kan. Entah lu punya partner temen atau lu punya jaringan ataupun kayak dukungan keluarga misalkan kan. Ya kan ya kita tahu lah kan, gua kan masih kuliah nih. Belum lulus kan gitu kan. Kan nggak mungkin tiba-tiba punya kayak gini kan dari uang gue sendiri kan juga kan gitu kan. Tapi gimana sih gue pitching ke orang tua itu ya gara-gara ya cuman itu satu, gue ngelihat ya kayak kita kayak lu dah Ya. Jaki bang, Jaki. ya lupa gue aja. Kalau malam minggu kayak gini nih, malam minggu semalam paling ngabisin berapa, 50.000 Iya. kali berapa hari. Nah itu bulanan aja lifestyle nggak cukup kan kalau kita UMR doang kan gitu kan. Apalagi kerjaan sekarang kan kayak nggak mungkin jenjang karir tuh lancar-lancar aja kan, ada aja gitu kan aja, tiba-tiba ya kan. Betul. Belum orang dalam. Iya. Waduh. Setelah corona kan juga nggak pasti kerjaan, semuanya kontrak apa segala macem kan. Emang sih kalau kerja itu enakan karena emang udah pasti bulanannya satu. Gue juga ya setidaknya beberapa tahun tuh udah tahu lah mau ngapain kan. Dibanding usaha kan kita aja nggak tahu bulanan kita berapa, kan tergantung kan. Habis itu juga tantangannya banyak. Tapi gue ngelihat, maksudnya kalau misalkan katakanlah kita kerja 5 tahun sama usaha 5 tahun kan gitu kan. Usaha 5 tahun ya udah mateng lah, istilahnya gitu kan. Kalau kerja 5 tahun pasti nggak pasti sih, kan gue belum kerja ya. Tapi maksudnya chance-nya untuk bisa lebih, bukan dalam artian tuh untung waktu kerja keras di awal tuh untungan usaha gitu loh. Kita jojoran di awal di usaha tuh 5 tahun tuh kita tinggal duduk-duduk aja kan gitu kan. Aminnya gitu. Amin. Targetnya, Aminnya kan gitu kan. Gitu aja kalau dari gua. Dari Bang Ridwan ada tambahan? Dari gua ya peralihannya nggak sih? Ya peralihan. Ya dari peralihan lah. Kan udah diceritain sebelumnya kan kalau Bene ini kan udah duluan jualan rujak kan, jamu gitu kan. Nah, gua datang ketika sudah hampir setengah jalan lah ya. Hampir setengah jalan itu tawaran nih, gimana kalau buka angkringan aja, kayak gitu kan. Pas. Jadi gua ada temen gua yang menghubungin ke gua kalau ada nih uang buat buka angkringan. Dan gua tanya tempatnya di mana, di Jalan Lingkar Dramaga, namanya Kedai Jawir. Namanya Kedai Jawir. Dari situ gua udah mulai ya survei dulu lah, cek lokasinya gimana, terus juga mulai ya kenalan dulu lah sama owner sebelumnya kan, kayak gini kan. Ya saat ini ownernya sih, cuman kenalan dulu lah kan, belum kenal juga, kebetulan kan beda fakultas, beda departemen, dan belum pernah ketemu ya sebelumnya. Iya, belum. Belum pernah ketemu, jadi beneran jadi teman setelah bisnis gitu loh, bukan Teman bukan dulu. teman baru bisnis, tapi bisnis baru teman gitu. Nah jadi ya emang takdir gitu loh, bukan karena kita sengaja apa enggak ya, Iya. nggak sengaja dipertemukan aja, dan kebetulan memang cocok lah gitu, dari segi sifatnya juga bisa saling memahami, kayak gitu kan, nggak hanya karena duit lah, kayak gitu, nggak karena hanya modal, tapi lebih penting tuh dari partner itu sendiri bagaimana cara saling memahami satu sama lain, itu lebih penting menurutku, kayak gitu. Nah di situ
udahlah kita coba testing itu di bulan Mei sama Juni lah tahun kemarin kayak gitu kita coba testing. Tahun 2024 berarti. Iya 2024 jadi belum setahun ya. Belum setahun gitu. belum ada setahun. Belum ada setahun Yang lagi. kedai Jawir ini. Iya, Yang gedenya. yang gedenya kayak Yang gitu kan. angkringannya. Ya, angkringannya itu belum ada setahun kayak gitu. Di bulan Mei Juni kita testing udah dapet datanya lah dari penjualannya bagaimana, kemudian konsumen sukanya kayak gimana, dapat respon dan beberapa respon lah kayak gitu. Ada yang baik, ada yang buruk, kita dengerin semua lah gitu. Harus kayak gitu kan namanya riset. Terus habis itu sempat ada ini ya, kita sempat ada diskusi mendalam ya. Jadi kita tutup sementara gitu kan. Ya. Kita ada fiksasi siapa aja yang mau ikut, siapa aja yang mau keluar dan sebagainya. Jadi kita diskusi tuh kurang lebih dari bulan Juni sampai Juli ya. Ya, Juli. Juli baru Juli akhir itu baru kita diskusi lagi nih, mantepin timnya lagi nih. Oke. Biar kuat, kokoh, karena kan akan jalan jangka panjang kan kayak gitu. Terus kita juga berpikir juga nih kira-kira apa yang mau ditambahin. Dulu itu belum ada jendela yang samping ini belum ada. Jadi kita nambahin sendiri. Terus juga atap yang depan tuh baru pendek. Sekarang udah kita tambahin jadi lebih panjang sampai ke depan. Itu juga kita yang nambahin sendiri. Kayak gitu. Itu kita nambahin juga beberapa perlengkapan lah. Samping juga nambah-nambah kursi juga. Jadi ya kita pengen dengan adanya tambahan itu konsumen jadi makin nyaman aja gitu tempat kita. Karena sebelumnya kan kita masih basisnya lesehan gitu kan. Kursinya juga masih kursi yang pendek. Jadi orang duduk nggak sampai 30 menit lah ya, udah kerasa sakit lah gitu. Jadi udah nggak nyaman lah. Jadi orang pengen cepet pergi kan gitu. Ngelihat juga, wah kayak mungkin kayak kurang lihat gitu kan bahasanya. Jadi kita yang mulai berbenah perlahan lah gitu dengan uang seadanya, dengan uang yang kita dapetin juga di bulan Mei Juni itu. Kita pakai buat beli-beli aset yang penting kayak gitu sih. Yang penting fokusnya demi konsumen gitu. Kita sudut pandang itu sudut pandang konsumen. Konsumen tuh yang nyaman tuh kayak gimana sih pengennya gitu. Iya. Tipikal kursinya tuh yang kayak gimana juga dipikirin juga itu. Nggak ngasal lah gitu ya. Iya. Istilahnya kita nganalisis dulu lah. Iya kayak gitu kan. Bukan asal sih, kayak kita tuh pengennya kayak kursi yang PW yang kayak gimana sih. Nah kan kayak kursi-kursi pantai gini kan. Ya. Kursi lipat gunung juga kan gitu kan. Ya itu kan juga gampang dipindahin ya. Iya. Mau keluar masuk juga nggak terlalu butuh tenaga lah. Gitu. Soalnya Jadi bisa tinggal dilipet ya bang. ya, Ya. lipat tinggal angkut paling Ya. butuh 5 menit lah. Selesai gitu kan nggak Satu capek fungsinya, dua juga estetiknya. gitu. Tuh. Estetiknya Ya kan? dapet sama Estetiknya konsep dari dapet kedai lah, Jawir. ya kan, gitu. Hmm. Ya mau foto-foto apa kan jadi enak gitu kan. Betul kayak Dan gitu. juga kayaknya kursi kayak ginian tuh di Bogor gak ada yang punya ya. Kalaupun Ini ada ambil dari mana bang? paling jarang lah ya. Ketok pada. Sebut Online brand. lah. Sebut brand. Online lah, yang gitu kan. Kayak gitu. Terus kalau juga sih konsumen apa kenyamanan kita pikirin, segi makanannya juga kita tambahin nih. Dulu kita baru dikit banget ya, apa ya makanannya, satenya baru dikit lah gitu. Satenya dikit, cuman ya dikit juga Apa sih, adanya apa lah adanya, gitu. Kita juga nambah riset, nambah Ya. beberapa menu makanan dan makanan berat kayak soto juga ini baru juga nih soto ini. Wih, teman-teman yang Sebelumnya belum ada. Belum ada soto. Terus juga gorengan juga termasuk yang baru juga lah kita tambahin gitu. Kalau yang ini tapi emang baru apa udah lama bang ini? Udah 2 bulan lah ya. Iya. Ya 2 bulanan lah. Termasuk yang baru sih. Iya. Iya, termasuk yang baru sih. Jadi nambah variasi aja biar orang kesini tuh oh nggak cuma angkringan aja tapi juga ada gorengannya. Sekarang juga nambah kopi juga ya. Ya, Sama ada kopi Ini juga, namanya ada kopi variasi gelabu. rasa juga. Ya itu juga nambah variasi. Jadi orang kesini bisa mau selera mau kopi ada, mau gorengan ada, Yang mau menu yang berat ada. mau yang anget-anget jahe nih ada juga gitu kan. Kayak Nah gitu. bang, ini gua ngeliat nih Hmm. temanya keren banget tuh bang. Aduh, oke. Nih, gue lihat kan, lihat guys, ini tema dari apa angkringan ini Ada tuh motor gue nih. beneran unik. Oke. Ini kira-kira terinspirasi dari mana nih bang? Nah, Nah. ini deh. Menarik juga tuh pertanyaannya. Iya. Jadi itu asal muasalnya kan di depan Ya. kios ini kan. Emang gue sukanya emang yang klasik-klasik kan gitu kan. Nah ini kan nih Vespa gue nih, motor pertama gue kan ini kan. Emang karena di daerah Dramaga lah kan, udah 4 tahun kuliah, kayak gak ada tongkrongan yang sekut ya gitu lah kan. Gak ada kan gitu kan, kayak pengen lah bikinan gitu kan, coba gitu kan. Jadi emang gue konsepin
yang emang selera gua dulu, emang selera gua juga sih kan gitu kan. Gitu. Nah, ceritanya yang daerah belakang ini dulu tuh ini depan kan kios. Belakang tuh ini jualan kayu kayak yang seberang ini, jualan kayu juga tapi terbengkalai. Isinya tuh ya udah kayak bener-bener gudang kayak nggak jelas gitu kan. Gitu. Nah, pas bulan apa ya? Itu tiba-tiba dilelang sama bank gitu kan. Ya udah, kita perluasan lah ke belakang. Ceritanya gitu kan. Ini gua masih mempertahankan bentuk asalnya Asli gitu. bangunannya Jadi lah. nggak banyak renov yang mahal-mahal, enggak. Ini ya udah apa adanya kan gitu juga Perbaiki kan. apa yang rusak aja lah. Iya, perbaiki apa yang udah lapuk, Udah lapuk, kan gitu, gitu-gitu. dicat lagi gitu kan, nambah-nambah puniter gitu doang kan gitu. Bener-bener dari nol nih, Jack. Bener dari nol, yang awalnya kios bisa buka sampai Iya. seluas ini. Nah, ada pertanyaan menarik juga nih, Bang. Ah. Jadi kan Jaki juga pas dari pertama itu kan tahu kalau Bang Ridwan itu buka kedai jawir pertamanya dalam bentuk kios. Bener. Sekarang kan alhamdulillah udah mulai meluas dan juga makin rame lah gitu Ya, kan. alhamdulillah. Nah, boleh nih Bang, gimana sih tips and triknya supaya usaha-usaha startup terutama buat yang anak-anak muda ya, dia itu bisa survive dan juga istilahnya bisa sabar lah untuk bisa berkembang lebih pesat gitu Oke. dari yang sebelumnya. Oke, ini Dah. sampein dulu. Gua dulu atau Kita tambahin. oh ya. Boleh, sampein dulu aja. Intinya mah ada dua. Satu, EQ-mu. EQ itu apa? Emotional question, apa sih? Ya emotional question lah gitu Ya. kan, emosional Seni gitu emosional. kan. Seni untuk mengendalikan emosimu gitu kan. Dan kita tahu usaha kan ya bukan masalah banyak masalah kan. Kan kalau lu entrepreneur pasti lu bakal menghadapi masalah, harus itu kan. Pasti. Iya kan. Nah itu gimana caranya lu ngehandle emosi lu sendiri gitu. Jadi misalkan apa ya? Gue bingung misalkan apa ya? Nggak bisa bantu. Bisa bantu? Nggak bisa bantu. Ya enggak, maksudnya kayak ke diri sendiri lah, ke diri sendiri dulu gitu kan. Lu bisa nggak misain profesional di entrepreneur, maksudnya di usaha lu sama di kehidupan pribadi dulu kan gitu. Iya. Lu orangnya rajin dulu nggak buka tepat waktu itu dulu deh. Kan gitu dulu. Konsisten dulu ya? Konsisten dulu. Konsisten Kan dulu. gitu kan. Itu. Gitu kan. Nah itu yang kedua konsisten sebenarnya gitu kan. Tapi maksudnya yang pertama tuh kayak lu bisa nggak ngedorong diri lu gitu loh, ngelepas malas-malas lu, ngelepas mood lu gitu. Nah yang kedua ya konsisten kan gitu. Konsisten tuh dimana lu ya mau dari dalam diri lu mau survive gitu loh, bener-bener ya udah mau ada apapun itu ayo buka gitu. Mau pahit manis buka aja ya. Pahit, buka gitu kan. Gitu. Nah dulu pas awal-awal masih kios di depan, terus juga tempat duduk di jalan-jalan doang kan, di samping doang kan. Ya kalau hujan ya hujan kan gitu. Nggak bisa nggak ada kemana-mana. orang. Iya, Ah, bener-bener gitu aja. nggak bisa ngapa-ngapain, bener nggak ada Pasrah pelanggan. aja. Iya pasrah aja. Jadi tetap buka. Tetap buka aja. Ada, gitu kita tetap kan. ada gitu. Ya, tetap ada gitu. Ya pahit-pahitnya kan kayak gitu tuh dulu awal. Iya. Kayak gitu kan. Gitulah. Belum banyak yang kenal, terus juga emang daerah Jalan Lingkar Baru ini kan juga masih develop lah ya kan istilahnya kan. Orang tuh di jalan ini istilahnya jalan alternatif, cuman lewat doang kan gitu. Nah itu di situ lu diuji kalau gimana caranya orang tuh bisa mampir ke tempat tuh kan gitu. Nah, itu dia, Bang. Itu kan katanya gimana caranya biar orang tuh bisa mampir ke tempat kita. Nah, Bener. gimana tuh Bang caranya tuh, Bang? Oke. Oh, berarti ini masuk ke marketing nih. Iya. Masuk ke Oke, marketing. ya dulu ya. Gitu ya. Nah, enggak. Ya, kalau marketing kan kebetulan sebagian besar yang megang aku ya, dari segi sosmed ya. Kalau dari segi jaringan ya kita berdua bareng-bareng lah gitu, kita kembangin. Kalau ada kenalan, ya udah kita kasih tahu aja gitu bahwa kita ada buka kedai. Terus juga kalau ada rapat-rapat nih, mungkin ada teman-teman organisasi, kepanitiaan, kasih tahu aja gitu. Kalau kita ada tempat nih buat ngopi, buat nongkrong ngeteh lah gitu, bisalah diajak kayak gitulah.
Jadi kita juga pelan-pelan tuh marketingnya pelan-pelan gitu, nggak langsung main budget yang gimana gitu sih. Ke teman-teman dulu. Ya teman-teman terdekat dulu lah kayak gitu. Nah. Dari situ kan berarti kan kita udah ada rasa kepercayaan diri gitu loh, bahwa kita punya salah satu produk nih, produknya berupa apa ya, kedai gitu. Kita bisa nyampein itu berarti kita udah percaya dengan produk kita. Otomatis dari situ kita berarti udah siap nih dengan produknya, dari segi rasanya, kemudian dari segi kesiapannya lah kayak gitu. Kita ada tuntutan gitu dalam hati kita, oh kalau udah ngundang temen ya harus sudah bagus dong produknya. Kalaupun nggak perfect, dia mendekati lah kayak gitu. Kita sudah semaksimal mungkin untuk menyajikan yang terbaik lah kayak gitu. Dari situ kan nanti dari teman ada feedback, ada omongan, nah itu nanti kita jadi peluru kita nih biar kita lebih bagus lagi kayak gitu. Itu dari segi jaringan. Kalau dari segi marketing di sosmed, ya sebisa mungkin kalau ada orang rame-rame ngumpul-ngumpul, semisal sesederhana ada teman ngumpul, ya videoin aja gitu sih, videoin aja. Terus sebisa mungkin ya minimal skill edit lah ada gitu, pakai aplikasi apalah gitu yang gratis, CapCut. ataupun ya CapCut. Kalau beli yang belum bisa yang ngeluarin duit ya seadanya lah kayak gitu. Aplikasi kan banyak ya sekarang mah, enak lah gitu kan, nggak sesulit ke zaman dulu gitu. Ya mulai latihan aja gitu, mau belajar aja buat edit-edit, nggak perlu bagus, yang penting ada aja dulu gitu kan. Mau pakai template ya pakai aja template gitu kan, kalau misal semalas-malasnya milih musik kan gitu. Yang penting ada upload gitu. Yang penting coba aja konsisten kayak gitu aja sih. Dari aku gitu. Dari sampean? Dari aku. Kalau gua cuman bisa bilang satu, keuntungan lu kalau entrepreneur tapi pas masih kuliah cuma satu sebenarnya, network lu banyak. Itu ya, teman-teman kuliah lu banyak lah kan gitu kan, satu kelas isinya 100 anak kan gitu kan. Belum lu ikut UKM apa, lu organisasi apa kan gitu kan. Lu punya, emang sih maksudnya nggak setiap saat temen lu bakalan mampir enggak tapi lu punya apa ya, kayak bayangan tuh, gua pede nih gitu, gua kayaknya banyak temen-temen apalagi IPB kan gitu kan. Kan di sini kedai Jawir kan emang bukanya emang nargetin anak-anak muda dan emang anak IPB kan gitu kan, buat nongkrong, buat apa, ngerjain bareng-bareng, diskusi kan gitu-gitu kan. Nah di situ network yang apa, yang bisa lu pakai selama lu kuliah tuh buat usaha tuh, ya itu tuh paling enak di situ. Berarti basisnya gitu. Dan kunci dari buat kalian nih yang mau survive dan juga berkembang pesat, yang pertama tinggalin kata malas. Kalian tuh kalau udah malas pasti ya mau gimana ya? Iya. Ide di mimpi udah ada, tapi males ya nggak bakal mulai-mulai kan bang, gitu kan? Harus bisa mendorong diri sendiri. Betul, itu yang pertama. Yang kedua konsisten. Kalau misalkan dari awal targetnya udah setiap hari buka pagi, harus pagi terus. Jangan di kedainya tulisannya buka jam 7, besoknya buka siang, gitu kan? Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga itu jangan pantang menyerah guys. Kita gagal, namanya entrepreneur kan pasti ada aja gitu kan bang ya, tantangan-tantangannya. Nah tapi dari dibalik itu semua tuh pasti ada pengalaman yang bisa diambil guys gitu kan. Maka dari itu yang ketiga dan yang terakhir tuh pantang menyerah, itu kuncinya. Nah tadi kan ada statement juga nih bang dari abang Benny, kalau jadi entrepreneur tuh pasti gak jauh dari tantangan-tantangan atau ada kendala-kendala nih bang ya kan. Nah tapi banyak tuh bang di orang sana ngeliat kayak misalkan bang Benny atau nggak bang Ridwan nih udah punya bisnis, teman-teman abang tuh bilang, bro jajanin gua dong, ini kalau lagi main nih ya ceritanya ya, bro jajanin gua dong, lu kan udah punya bisnis apa segala macam. Jadi istilahnya kayak mereka tuh melihat kita yang punya bisnis, walaupun bisnis kita belum seberapa, tapi kayak udah ngeliat itu, kita orang kaya gitu. Gitu kan. Nah itulah banyak banget nih sekarang kan anak-anak muda gitu kan. Nah padahal kan
namanya bisnis startup pasti kan ada tantangan-tantangannya nih bang. Kayaknya lu curhat aja. Iya kayak pengalaman gitu ya. Itu kan mulai dari Ada misi hati gitu ya. Tuh, mulai dari istilahnya ngehandle karyawan ya kan kadang ada aja gitu kan bang ya Bener. masalahnya, terus istilah sampai ke Gitu, Bang. kerjaan, terus dari konsisten jadwal masuk Iya. gitu kan banyak banget lah kendala-kendalanya. Nah Bener. kalau boleh tahu nih bang, pas pertama kali abang mulai buka kedai Jawir ini pas udah ada Bang Ridwan juga kan berarti itu apa nih bang tantangan atau kendala-kendala yang masih terkesan sampai sekarang dan istilahnya gimana pas itu cara mengatasinya Oke. biar orang-orang di sana tuh pada tahu lah kalau misalkan bisnis itu gak cuma ada enaknya doang tapi ada juga gak enaknya. Oke. Nih, kenal dulu. Kamu dulu lah, aku dulu. Ya udah. Kalau tantangan ya dimanapun masih ada lah gitu kan. Mau bisnis yang awal, mau yang lama juga ada aja gitu kan. Cuman kan kalau kita namanya masih baru ya tantangannya pasti gimana caranya sih kita bisa memisahkan hubungan antara temen nih sama bisnis gitu kan. Kalau ada temen yang tadi kasusnya kayak Jaki ya, kayak apa sih namanya, pada minta traktir dan sebagainya, kayak nganggep kita wah udah kaya banget nih, udah punya bangunan dan sebagainya. Ya dari kita ya kayak ngasih pemahaman aja gitu bahwa ya ini bisnis adalah bisnis gitu loh. Nggak sebisanya kita senak-enaknya minta traktir dan sebagainya, ya nggak bisa kayak gitu kan gitu. Kecuali kalau dari kita sendiri yang ingin mentraktir, nah itu baru dari segmen awal kita nih, oh ini teman-teman datang ke sini kita traktir, nah itu baru kita yang bayar. Atau enggak bentuknya promo. Nah, dia promo paling penting gitu. Karena kalau bisnis itu meskipun ownernya jajan ya tetap bayar, guys. Iya. Iya, tetap Itu bayar. tuh, Bayar. kita aja bayar, masa teman-teman minta gratis gitu kan? Nggak bisa kayak gitu gitu. Karena bisnis kan dipisahkan ya dari pemiliknya kan, gitu. Uang bisnis ya uang bisnis gitu, bukan uang pribadi gitu kan. Apalagi berpartner nih, pasti ada uang bisnis, ya uang partner sama uang kita gitu kan. Dipisahkan banget tuh, harus jelas banget tuh pembukuannya gimana. Nah, kayak gitu tuh. Karena rawan ya kalau tentang uang kayak gitu kan. Semungkin ya kalau ada teman minta kayak gitu ya bisa lah mungkin sesekali aja, tapi jangan dibiasakan, takutnya kan orang minta traktir mulu gitu kan juga ya kita buka bisnis ya cari duit bukan cari apa kan gitu ya, kita juga butuh cuannya kan gitu, buat kita juga butuh cuan gitu aja. Jadi sebenarnya gimana nih? Ya menanggapi Jaki tadi, yang kalau buat yang traktir-traktir tuh Tantangan bang, tantangan pas awal-awal buka Oh, kedai yang Jawir awal-awal. yang masih terkesan gitu. tantangan sebenarnya kan kita kedai Jawir itu benar-benar nge-create-nya itu nggak kayak kita cuman mau buat ayo kita beli franchise apa kan, enggak, ini benar-benar bikin Bangun brand lah ya. bangun brand. Bangun brand itu Dari tantangan sih. ide sendiri, olahnya kan gitu kan. Tapi gimana caranya dari ide itu kan direalisasiin lah kan gitu ceritanya. Tantangannya realisasinya itu kita kadang harus realistis gitu, nggak bisa kayak bener-bener dari ide kita pengennya gimana nih awalnya kan gitu kan. Itu tantangan banget tuh. Enggak realita yang sebenarnya tiba-tiba oh gini ya entrepreneur kan gitu kan. Itu pasti kaget. Oh. Awal itu pasti kaget banget gitu kan. Oh realitinya gini. Ada pengen buka promo pasti rame nih, kagak ada yang datang. Mana promo udah di warawiri kemana promo nih? Enggak ada ya. Siapa ya? Udah ada. Ya penting ada promo lah yang mendatang promo gitu. Jadi tantangan awal kedai Jawir ini Membangun brand. membangun brand Brand. sama dulu pas awal-awal Ya, sering adaptasi. banget lah nggak sesuai ekspektasi Iya, gitu kan. Ya, adaptasi harus sama siap sih. realitanya. Harus siap sih itu sih. Nah, lanjut nih bang. Gini bang, kan tadi katanya ada partner ya. Ya. Nah, Mm-mm. kita tuh kalau kadang bekerja sama, misal kerja sama bisnis, itu tuh suka kayak ada yang visinya beda, terus ada kayak pembagian hasil, ada yang kayak tiba-tiba di akhir kayak Bentar ya. segini. Cara buat menanganinya gitu gimana bang? Biar kita tuh tetap enak-enak aja, kita tuh tetap satu visi aja. Bener Bang. Oke, ya pastinya yang terpenting dari awalnya sih. Kalau misalkan di Tatasin kasus
kami ya, itu kan oleh kan BD nih sendirian, terus kan saya juga masuk lah kayak gitu, pasti kan BD udah ada pertimbangan dong, kayak gimana sifat aku, karakteristiknya gimana, makanya kita ada sesi testing dulu di bulan Mei sama Juni itu. Di situ Bang, mau saya sini sama kan? Bini paling Mobilin banyak aja. di sini kayak gitu dibanding tempat yang lain. Oke. Kita udah Rekamannya enak ya? dari 30 hari katakanlah kayak gitu, kita berduet nih berapa lama sih yang bisa konsisten kayak gitu. Ada cekcok apa aja sih gitu yang terjadi. Jadi maksudnya kayak pas gitu. awal itu abang Oh, miring ada lu nggak tambahan apa-apa, juga, nggak miring cuman gitu. ada Ada satu yang jaga jalan, nggak apa-apa. Cuman Miring. satu orang tersebut karena ada satu lain hal yang nggak bisa saya sebutin di sini, Ya. jadi nggak bisa lanjut lah di sini kayak gitu. Jadi dia ya banyak kesibukan yang lain lah. Maka dari itu akhirnya cuma berdua aja nih kayak gitu runningnya. Dan sejauh running berdua Pemain. kita nggak ada permasalahan yang berarti lah gitu. Dalam artian semua permasalahan Ada di sini aja. bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Itu yang paling penting tuh. Betul. Karena kan partner tuh ada yang tensinya tinggi nih, suhunya tinggi, panas nih. Ketemu sama yang suhunya dingin. Wah, dihabisin nih yang suhunya dingin nih, nggak bisa nih bersatu lagi gitu kan. Iya, iya. Pasti bisa ada kanibalisme, entah mungkin jadi lebih dominan dan sebagainya kayak gitu. Terus perihal tadi terkait dengan visi, ya kita udah komitmen lah mau bangun brand Jawir nih yang mau kayak gimana arahnya kayak gitu kan. Terus terkhususnya ketika diskusi berdua ya nggak bisa dua-duanya bisa tinggi dong, harus ada satu yang satu memahami lah kayak gitu. Oke, konsepnya gini, arahnya gini. Kalau satu udah dari konsep, yang satu bisa bantu terkait dengan hal-hal detailnya nih. Udah kan aku kan suka hal-hal detail ya, jadi aku bisa ngasih perinciannya, ngasih perincian ini bisa tambahin nih di sisi tertentu kayak gitu. Jadi saling melengkapinya di situ. Nggak bisa tuh dua-duanya mau gedein konsep arah sini, ini bubar yang ada kayak gitu kan. Nggak bisa lah kita punya ego yang tinggi tuh nggak bisa kayak gitu tuh. Harus Itu saling harus mengalah di berarti ya? iya saling mengalah, saling memahami, kompromi lah kayak gitu. Nah itu tantangan juga tuh mungkin bagi beberapa yang mau usaha ya dari partner ya kayak nyari jodoh lah kayak lagi gitu kan, jodohmu mau gimana ya kamu yang tahu gitu. Kamu harus ada waktu itu sendiri untuk cari jodohmu, nggak bisa buru-buru. Kelamaan juga ya duitnya keburu habis. Nah itu tuh tantangannya tuh bertarung dengan waktu. Itu tuh pengusaha tuh gitu tuh. Kalau waktunya lama-lama juga udah keburu hilang ya modalnya ya. Nah itu bergantung gimana masing-masing pengusaha lah disesuaikan sama tipikalnya masing-masing kayak gitu. Dari aku kayak gitu sih. Partner ya tadi apa tadi? Tentang partner nentuin visi dan misi kayak gitu. Nih Jak, gue mau nanya sama lu. Boleh bang. Kalau tentang partner, lu lebih suka bisnis sama ada partner atau enggak? Gua sendiri? Iya, Enggak. enggak. Lu Kalau Gimana? gue lebih suka ada partner. ada partner. Ya. Kalau gua, kalau bisnis ya, kalau bisa dan dari gua sendiri sih sebenarnya. Bisnis tuh kalau bisa tuh ya berpartner gitu. Karena apa? Ya bisnis kalau masih skalanya kamu bisa handle sendiri, oke lah, nggak masalah. Tapi ketika lu mau udah ngembangin kemana-mana gitu kan, lu nggak mungkin berpikir tuh apa ya, kayak mikirin sendiri aja kan gitu kan. Ya itu tergantung sih, kalau lu bisa ya gue berarti kan gitu kan. Tapi kan di mana-mana ya kita berkaca lah sama yang udah gede-gede lah kan gitu kan. Berpartner tuh harus gitu. Bukannya aku nggak ini sama Jaki ya gitu kan, nggak ada partner enggak. Jadi partner tuh ya buat tempat diskusi satu, gitu. Dua, buat nurunin, bukan nurunin ego sih, nurunin ekspektasi lu kan gitu. Kalau sendiri tuh coba, tiba-tiba Ya ekspektasi. enggak ya gitu kan. Ada inilah, ada kayak polisinya lah gitu lah yang saling jaga lah. jaga lah kan. Nah, gitu. saling jaga. Satu gitu. Dua, lu mulai bertanggung jawab bukan sama diri lu sendiri, tapi ya sama partner lu juga gitu kan. Jadi tanggung jawabnya makin gede, tapi karena tanggung jawabnya makin gede, dorongan lu juga makin gede gitu. Istilahnya sih gitu.
Wah, ilmu buat gua nih, Ten. Ilmu banget nih Jack. Gue juga ilmu ini Jack. Nah ini gue nggak asal kayak ngomong, enggak. Soalnya ini Raymond atau siapa ya? Siapa sih yang apa sih? Bukan peternak uang apa sih? Lupa. Oh, Raymond Chin. Ya Raymond Chin. Raymond Chin udah bilang kan gitu kan. Ya dia lebih seneng ya bisnis, ya berpartner gitu kan. Balik lagi ke manusia adalah makhluk sosial Jack. Sebenarnya keraguan gue ya bang, dari awal itu istilah kenapa gak mau berpartner, kan alhamdulillah gue juga udah punya beberapa bisnis kan, dan istilahnya gue belajar juga dari komunikasi antara gue dengan karyawan gitu. Ya. Kayak dari situ aja gue udah mengalami beberapa pengalaman yang mau gak mau gue sampai harus memecat dia gitu. Ya. Kalau partner kan bentuknya itu istilahnya kayak dalam sebuah bisnis ada 2 atau enggak lebih kepala gitu kan Ten. Ya. Nah itu balik lagi ke komunikasi. Gue takutnya gue udah jalanin bisnis ini lama gitu kan istilahnya, karena ada satu momen yang istilahnya ngebuat gue bertikai dengan dia, yang akhirnya ngebuat bisnis ini pun udahan. Jadi Itu sih sebenarnya yang masih bikin ketakutan gue gitu kan. Ya nggak apa-apa. Soalnya mungkin ya aku ngerti, maksudnya kamu kan juga nggak ucuk-ucuk bisnis gitu kan, gitu kan kamu kan punya figur lah kan gitu kan kita tahu lah kan gitu kan, nggak yang apa ya namanya ya kamu udah punya pengalaman cerita-cerita lah kan gitu kan, tapi partner tuh apa ya, kamu tuh tangannya cuma 2 masalahnya Tuh. gitu. Kalau partnernya bukan makin banyak partner makin bagus, enggak juga sebenarnya, tapi kan tergantung usahanya kan, jenis usahanya. Tapi maksudnya kalau kamu mau melangkah jauh tuh nggak ngelangkah sendiri, kan gitu kan. Ngelangkahnya cepet, iya cepet. Tapi kalau mau jauh lama ya bareng-bareng, istilah gitu. Intinya guys, kalau untuk partner, semisalkan kalian mau ngebuka bisnis tapi mau ada partnernya, jangan sampai salah pilih partner. Nah, penting gitu. Selektif gitu kan. Betul, istilahnya setuju. pilih-pilih dulu yang betul-betul ini bagus nih kalau buat partner gitu. Terhitung Jangan sifatnya asal-asal lah. kayak baru ngelihat dia sifat luarnya udah gini tapi belum tahu sifat dalamnya langsung di-accept jadi partner gitu kan. Takutnya ntar pas udah mulai bisnisnya baru tuh kelihatan tuh sifat aslinya kan. Bener, harus tahu track recordnya, bener-bener. Tapi bukan bener-bener kenal sih, karena di usaha itu banyak ketidakpastiannya. Ya balik lagi, yang diuji itu feeling lu, gitu. Nah, feeling gimana sih caranya ningkatin skill feeling itu? Ya pengalaman, udah itu tuh. Ya banyak gagal, banyak apa ya nggak masalah, kan gitu aja. Tapi tetap ya segede Raymond Chin aja mau berpartner, berarti ya gue ikut aja. Karena perusahaan besar juga semuanya berpartner gitu. Ya makanya gitu. Yang udah perusahaan gede-gede juga semuanya ada direktur, ada komisaris kayak gitu kan. Ada yang awal, ada yang menjalankan. Walaupun sekarang takut ya nggak apa-apa, tapi kan ntar kedepannya pasti ketemu. Bisa jadi ada titik untuk butuh partner. Pasti ada, pasti nggak mungkin. Kepalanya seperti bertarung dengan dirinya sendiri gitu sih yang agak challenging ya. Partner enaknya ini, kalau yang satu maju nyerang, yang satu jaga gawang. Nah, itu enaknya gitu. Kita bisa gantian atau gimana. Istilahnya salah satu hal yang paling berfungsi dari si partner sini ada teman buat curhat dan juga nge-backup lah. Yang istilahnya yang paling nge-backup pertama kalau lu dapat masalah gitu. Betul. Saling melengkapi lah. Saling melengkapi juga. Nah, wah, Ten gak kerasa nih, udah daging semua pembahasan kita hari ini kan di episode kali ini. Nah, tapi kita sekarang udah di penghujung video nih, Ten. Nah, udah Bang, mau selesai ya. Bang Benny dan Bang Ridwan nih, Bang. Oke. Kalau di BBB ini, sebelum kita ke penutup, biasanya narasumber itu ngasih kata-kata motivasi untuk para penonton di luar sana nih, Bang. Oke. Nah, baik nih. Kata hari ini. Kata hari ini. Oke. Pikiran. Oke, Bebas kata-katanya ya bermotivasi ya. Ya pokoknya kayak mau usaha ya coba aja dulu deh kayak gitu, mau pahit manisnya, tapi harus manisnya biar pahitnya dulu sih, jangan manisnya dulu ya. Manisnya tuh bonus lah kayak gitu. Kalau bagus tracknya ya berarti manisnya banyak kayak gitu. Kalau ada
kerikilnya banyak ya berarti seimbang lah pahit manisnya. Kalau batunya gede-gede berarti pahitnya banyak kan gitu. Cuma kan tergantung kita yang milih jalannya kan kayak gitu. Terus itu yang pertama ya. Yang kedua, jangan menutup diri kalau mau berusaha. Ikut semua organisasi atau komunitas yang sekiranya itu bisa membangun diri lah kayak gitu. Ikut mungkin organisasi tertentu yang bisnis A, bisnis B, itu semuanya bagus gitu. Semuanya pasti ada orang-orang yang lebih jago lah daripada kita gitu. Jangan terus kita bisnis tapi nggak mau ikut komunitas apa yang bisa mengupgrade diri, itu jangan. Kayak gitu. Terus yang ketiga ya penting banget untuk terus belajar. Jangan berpuas diri lah kayak gitu. Pasti yakinlah mau sekaya apapun kita, mau sebagus apapun banyak cabang dan sebagainya, pasti ada lebih tinggi gitu loh. Mau belajar di dalam negeri, luar negeri, pasti ada aja lebih bagus. Pokoknya harus Nah, terus itu belajar deh ya. Jangan mudah berpuas diri. Itu dong dari aku nih. Ini dari Mas Beni. Kata-kata motivasi ya? Jangan yang sudah beli pulang ya, jangan ya. Yang sudah boleh pulang, enggak lah. Kalau motivasi dari gua cuman ini nih, apa? Kata-kata ini bisa dipakai buat usaha atau enggak ya buat kehidupan lu sehari-hari. Ini oh ya, ya. Semua ini pasti akan berlalu. Dah itu aja. Itu dia. Dalam. Paling Dalam. closingan yang mantap. Closingan yang Maksudnya mantap. ya apapun hari ini yang lu rasain ya pasti akan berlalu juga kan gitu kan. Mau itu susah-susahnya usaha, kerja keras lu atau enggak lu misalkan malas-malesan ya pasti malas-malasan juga pasti akan berlalu kan. Tapi nanti pas belakang-belakangnya tuh ya lu bakal dapat hasilnya gitu loh, yang kemarin lu udah lakuin ya itu hasilnya yang lu dapetin kan gitu kan. Makanya apapun yang lu lakuin sekarang lakuin aja. Jadi jangan terlalu dalam sebuah kegagalan karena semuanya pasti kan akan berlalu. Semua akan berlalu. Wah. Semua kecapean ini berlalu lah. Gokil banget nih closing statementnya nih Ten. Sebelumnya terima kasih loh Bang, ini udah disuguhin juga. Sama-sama. Gitu Makasih kan, kembali juga nih udah berkunjung nih. Jadi ada tamu nih kita. Nah guys, jadi mungkin untuk di video kali ini segitu aja dari gua dan Einstein, dari Bang Ridwan juga dan dari Bang Denny. Jadi jangan lupa untuk terus nonton BBB di episode berikutnya. See you in the next video. Wah.